Baiklah, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mohon kepada kalian untuk melihat sekitar kalian, melihat ke bawah khususnya kiri kanan, apakah masih ada sampah? Kalau misalnya tidak ada sampah, kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, untuk hari ini kita seperti biasa memakai buku Sejarah Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada yang bawa? Bawa semua ya? Ya. Oke, bagus. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran dari KD ini, yaitu kita akan mengetahui perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa. Yang kedua, mengetahui proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang ketiga, mengetahui perkembangan penjajahan para bangsa barat di Indonesia. Dan yang terakhir, mengetahui faktor-faktor pendorong masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Oke, selanjutnya, untuk penilaian. Untuk penilaiannya seperti apa sih? Untuk penilaiannya, yang pertama, Bapak akan melihat sikap. Jadi ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, Bapak akan selalu melihat sikap kalian. Apakah kalian suka main HP, ngobrol satu sama lain, atau bercanda satu sama lain, yang bersifat mengganggu kegiatan pembelajaran, itu akan Bapak kurangi nilainya. Untuk sistem poinnya akan Bapak rahasiakan, oleh karena itu Bapak mohon kepada kalian untuk serius saat belajar supaya nilai sikap kalian bisa membantu nilai di rapat kalian. Yang kedua, ujian harian, tengah semester, dan juga akhir semester. Ujian ini nanti akan Bapak buat berupa pilihan ganda dan juga isian. Dan terakhir, kalian akan membuat peta konsep. Peta konsep ini nanti akan Bapak nanti kalian akan buat dengan teman kelompok kalian. Oleh karena itu, Bapak akan membuat kelompok yang akan Bapak atur sendiri. Untuk selanjutnya itu kan tadi tujuan pembelajaran kita ada 4. Karena waktunya tidak cukup, jadi akan Bapak bagi menjadi 2. Untuk pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa. Yang kedua, mengetahui proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Untuk poin ketiga dan 4 tujuan pembelajaran sebelumnya akan kita pelajari di minggu yang akan datang. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kolonialisme dan juga imperialisme. Oke. Sekarang Bapak tanya kepada kalian, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kolonialisme? Tidak, Pak. Tidak ada yang tahu? Tidak. Oke, akan Bapak jelaskan. Kolonialisme merupakan paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah dan bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara. Jadi bangsa Eropa bertujuan ingin memperluas negara mereka, mencari wilayah baru khususnya. Yang kedua, Bapak akan tanya lagi kepada kalian, ada yang tahu yang dimaksud dengan imperialisme? Tidak, Pak. Tidak ada yang tahu? Oke, imperialisme itu bisa kalian lihat di halaman 51. Imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan untuk menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Nah, jadi bangsa Eropa itu ketika melakukan penjelajahan, mereka ingin mendapatkan keuntungan sehingga bisa memperkaya negaranya sendiri. Sekarang Bapak tanya kepada kalian, secara keseluruhan, mengapa sih bangsa Eropa melakukan kolonialisme dan imperialisme di suatu wilayah? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya. Karena Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani. Lalu selain itu adanya semangat 3G, yaitu God, Glory, dan Gospel. Lalu adanya keinginan bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah. Dan juga adanya teori Copernicus dan Galileo Galilei bahwa bumi itu bulat. Nah, tepat sekali. Jadi, Bapak akan simpulkan dari jawaban Jessica, tujuan mereka untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme, yang pertama itu yang sangat mempengaruhi adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Karena seperti yang kita tahu bahwa Konstantinopel merupakan pusat perdagangan bagi bangsa Eropa dengan Asia. Ketika Konstantinopel diambil alih oleh Turki Utsmani, otomatis jalur perdagangan bangsa Eropa menjadi terputus sehingga mereka kesusahan untuk mencari bahan pokok khususnya rempah-rempah. Nah, yang kedua adalah semangat 3G. God, Glory, Gospel. Yang dimaksud dengan
ketiga G tersebut, gold, mereka ingin mencari kekayaan. Yang kedua, glory, mereka ingin mencari kejayaan. Kejayaan yang dimaksud adalah mereka ingin menunjukkan bahwa negara mereka adalah negara yang terbaik. Dan gospel, penyebaran agama Nasrani. Banyak di antara negara-negara Eropa yang ingin mewartakan Injil ke seluruh dunia. Yang ketiga, adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah. Nah, tadi seperti yang Bapak jelaskan bahwa rempah-rempah di Eropa sulit ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani. Dan bangsa Eropa tidak memiliki rempah-rempah di wilayahnya sendiri karena memiliki iklim yang berbeda dengan Indonesia khususnya yang memiliki rempah-rempah yang melimpah. Dan terakhir, adanya teori Copernicus dan Galileo Galilei bahwa bumi itu bulat. Karena pada saat itu teknologi belum maju seperti sekarang. Mereka, orang-orang penjelajah, ingin melakukan eksplorasi ke dunia luar karena ingin mencari tahu sendiri bahwa sebenarnya bumi itu bentuknya seperti apa. Apakah bumi itu bulat atau bentuk yang lainnya? Oleh karena itu, mereka melakukan penjelajahan. Sekarang kita akan masuk ke materi tentang proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin tanya kepada kalian, bangsa Eropa mana sajakah yang melakukan penjelajahan ke Indonesia? Belanda. Ya, Belanda, terus Spanyol, Portugal, lebih tepatnya Portugis ya, Portugis. Iya, Portugis. Ya, ya. Dan terakhir Inggris. ya, tepat sekali. Nah, dari keempat negara yang kalian sebutkan tadi, bangsa yang pertama kali ke Indonesia adalah bangsa Portugis. Jadi di tahun 1511 di bawah pimpinan de Albuquerque, Portugis berhasil menguasai Malaka. Nah, dari Malaka di bawah pimpinan de Abreu di tahun 1512, Portugis telah sampai di Maluku. Nah, ketika Portugis sampai di Maluku, Portugis diterima dengan baik oleh Sultan Ternate yang pada waktu itu sedang bermusuhan dengan Tidore. Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Jadi pada saat itu Ternate dan Tidore sedang bermusuhan. Ketika Portugis berhasil datang ke wilayah Maluku, khususnya Ternate, Sultan Ternate memberikan respon yang sangat baik karena mereka berharap bahwa Portugis dapat memberikan bantuan kepada Ternate untuk melawan Tidore. Selanjutnya, bangsa Eropa yang datang ke Indonesia yang kedua adalah Spanyol. Kedatangan bangsa Portugis membuat Spanyol merasa bahwa mereka harus melakukan eksplorasi, harus menunjukkan bahwa negara mereka lebih baik daripada Portugis. Akhirnya, Spanyol melakukan eksplorasi ke Indonesia. Di tanggal 7 April 1521, awalnya sebelum Spanyol datang ke Indonesia, mereka tiba di Pulau Cebu. Ada yang tahu Pulau Cebu di mana? Tidak. Pulau Cebu terletak di Filipina. Jadi pada saat itu rombongan dari Portugis ini dipimpin oleh penjelajah yang terkenal dari Portugis yaitu Magellan. Ketika Magellan tiba di Pulau Cebu, mereka diterima baik oleh Raja Cebu. Karena pada saat itu Cebu sedang bermusuhan dengan Mactan. Jadi pada saat itu Magellan memberikan bantuan kepada Raja Cebu untuk melawan musuh dari Cebu yaitu Mactan. Ketika melakukan pertempuran, akhirnya Magellan tewas. Nah, akhirnya kembali dilanjutkan oleh Sebastian Elcano. Ketika Sebastian Elcano melakukan penjelajahan untuk menemukan rempah-rempah, mereka berhasil menemukan wilayah Indonesia khususnya Maluku di daerah Tidore. Yang ketiga adalah Belanda. Jadi pada bulan April 1595, Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal. Ada yang tahu di bawah pimpinan siapa? Tidak. Di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pasti kalian sudah pernah mendengarkan penjelajah yang bernama Cornelis de Houtman. Dalam pelayarannya menuju ke timur, Belanda itu mereka memakai rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan terakhir adalah Banten. Nah, ketika Cornelis de Houtman datang, lanjut rombongan kedua. Rombongan kedua ini di bawah pimpinan Jacob van Eyck dan Van Eyck Warwich. Dengan 8 buah kapalnya, tiba di Banten pada bulan November 1598. Dan penjelajah bangsa Eropa yang datang ke Indonesia adalah dari Inggris.
Seperti yang kita tahu, bangsa Inggris itu sudah melakukan hubungan dagang dengan India cukup lama. Nah, India juga sudah melakukan hubungan dagang dengan Indonesia cukup lama juga. Jika Inggris melihat pedagang-pedagang dari Indonesia, pedagang Indonesia selalu membawa sumber daya alam yang sangat banyak, khususnya rempah-rempah. Oleh karena itu, Inggris tertarik untuk melakukan eksplorasi ke Indonesia. Selain melakukan eksplorasi, Inggris juga tertarik untuk membuka hubungan dagang dengan Indonesia supaya bisa mendapatkan rempah-rempah. Akhirnya, pada abad ke-18, banyak para pedagang-pedagang Inggris yang berdagang sampai ke Indonesia. Bahkan sejak Belanda masih berkuasa di Indonesia. Di tahun 1602, pemerintah Inggris akhirnya mengirimkan utusannya ke Banten supaya mengadakan hubungan bilateral antara pedagang Inggris dengan pedagang Banten. Hasil dari pertemuan tersebut adalah diberikannya izin oleh Sultan Banten supaya Inggris dapat mendirikan kantor dagang di Banten. Selain di Banten, Inggris juga membangun kantor dagang di Jayakarta hingga abad ke-16. Akhirnya sampai abad ke-16, Inggris telah mendirikan banyak kantor dagang di daerah Indonesia. Tadi Bapak sudah menjelaskan kepada kalian bagaimana peristiwa ketika bangsa Eropa seperti bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris datang ke Indonesia. Jadi, Bapak akan menjelaskan kepada kalian rute mana sajakah yang dipakai oleh bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Yang pertama adalah bangsa Portugis. Ada yang tahu rute yang dipakai bangsa Portugis untuk datang ke Indonesia? Rute mana saja, lewat mana saja? Ada yang tahu? Tidak. Jadi Portugis melewati Tanjung Harapan, Samudra Hindia, lalu Kalikut di pantai barat India. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Malaka hingga akhirnya ke Maluku. Ke Malukunya wilayah mana tadi Portugis? Ternate. Ya, Ternate, pintar. Yang kedua adalah Spanyol. Jadi dari Spanyol melewati Selat Magellan, lalu Filipina, wilayah Cebu, dan terakhir menuju wilayah Maluku, khususnya wilayah Tidore. Ketiga Inggris. Rute Inggris itu memutari Tanjung Harapan, lalu menuju India. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke Indonesia sampai ke wilayah mana tadi Inggris? Ke wilayah Banten. Nah, yang terakhir adalah Belanda. Kalau Belanda, tersebut hanya melewati Tanjung Harapan, kemudian langsung sampai ke wilayah Banten, tidak melalui wilayah lain, tapi mereka secara langsung ke Nusantara. Jadi, karena kalian sudah mendengarkan materi yang Bapak berikan, Bapak ingin memberikan kalian kuis. Kuisnya itu sesuai dari materi yang baru Bapak sampaikan. Nanti siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai, tambahan nilai. Oke. Kuis yang pertama, nanti kalau misalnya yang udah tahu jawabannya angkat tangannya langsung ya. Iya, Pak. Oke, yang pertama. Bangsa barat yang pertama kali melakukan penjelajahan ke Indonesia adalah Jessica? Portugis. Ya, Portugis. Nanti tunggu kalau Bapak tunjuk baru jawab ya, jangan langsung dibilang. Nanti teman-temannya bisa ikutan menjawab. Iya, Pak. Yang kedua, organisasi perdagangan dari Belanda di Indonesia adalah, ada yang tahu? Saya Pak. Ya, silakan. VOC Pak. Ya, betul. Yeay. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Latar belakang bangsa barat melakukan penjelajahan adalah? Ya. Saya, Pak. Karena Konstantinopel jatuh tangan Turki Utsmani. Iya. Lalu ada yang semangat 3G itu gold, glory, dan gospel. Lalu bangsa Eropa ingin mencari rempah-rempah. Lalu ingin membuktikan teori Bumi itu bulat. bahwa bumi itu bulat. Ya, tepat sekali. Karena kalian sudah bisa menjawab semua pertanyaan, jadi Bapak tidak akan memberikan tugas tambahan kepada kalian. Namun tugas kelompoknya harus tetap dikerjakan karena akan dipresentasikan oleh kalian di minggu yang akan datang. Oke, sekian pelajaran dari Bapak. Bapak harap dari pelajaran ini kalian bisa mendapatkan refleksi dan juga ilmu baru, khususnya tentang penjelajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Serta Bapak juga ingin mendorong kalian untuk semakin cinta tanah air, karena kita harus menyadari bahwa betapa kayanya negara Indonesia, sehingga banyak bangsa barat lain yang ingin melakukan penaklukan atau menguasai wilayah Indonesia. Oke,
Sekian dari pelajaran Bapak, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.